Astagfirullahaladzim. Ya, jawab. Jangan tiru adegan ini saudara-saudara kuliah sambil mengendarai motor. Lihat kita lagi di jalan. Kanan pegang gas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pertemuan kali ini untuk melanjutkan presentasi dari artikel-artikel yang sebelumnya sudah saya kirim. Untuk hari ini itu berapa orang ya? 3 orang, Pak. 3 orang ya, silahkan. Oh iya, Diana yang dinaikkan jadi sekarang. Oke, silakan untuk apa namanya? Siapa duluan yang mau presentasi? Nurhaya dulu, Pak. Oh, Nurhaya dulu. Udah di-share ya tadi ya? Udah. Mana tadi ya? Ayah. 10 apa? Jam 9. Ini bentar. Belum, bentar dulu ini kok. Udah di-share aja ini. Sabar. Oh, itu kan ada, ya udahlah, nggak apa-apa untuk mempersingkat waktu. Silakan Mbak Nurhaya. Nggak apa-apa ini Pak langsung. Ya, nggak apa-apa, langsung silakan. Ini tentang apa ya? Tentang mana nih? Jurnal yang mana ini? Nurhaya, tentang apa Nurhaya? Bentar Pak, tentang upah tanah bengkong terhadap kinerja perangkat desa, perspektif prinsip keadilan ekonomi syariah. Upah 2. Bentar Pak. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Hamdan Ainul Yakin SEIME yang telah berikan saya kesempatan untuk mereview jurnal ini. Dan yang saya cintai, teman-teman perjuangan. Baik, di sini saya akan mereview jurnal yang penulisnya yaitu Andriani mengenai pengaruh upah Tanah Bengkok terhadap kinerja perspektif prinsip keadilan ekonomi syariah. Studi kasus di sini pada perangkat desa di Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Fenomena penelitian. Sebelumnya saya mau memberikan penjelasan sedikit mengenai Tanah Bengkok. Jadi Tanah Bengkok itu tanah garapan milik desa yang bisa dimanfaatkan oleh perangkat desa selama mereka menjabat. Fenomena penelitian di sini, Tanah Bengkok sebagai bagian dari tanah desa yang selama ini diperuntukkan untuk gaji perangkat desa. Namun, apakah upah Tanah Bengkok tersebut dapat meningkatkan kinerja perangkat desa? Kenyataannya masih banyak ditemukan perangkat desa di wilayah Kecamatan Banyakan, khususnya yang ketika jam kerja tidak berada di kantor tanpa alasan, berangkat terlambat dan pulang sebelum waktunya. Dan yang fenomena kedua di sini yaitu upah Tanah Bengkok terhadap kinerja perangkat desa di Kecamatan Banyakan, apakah sudah sesuai dengan pandangan prinsip keadilan ekonomi syariah? Keadilan di sini menurut kita semua yaitu kan membayar upah pekerja sesuai dengan hasil kerja tanpa mengurangi sedikit pun. Pekerja harus bekerja secara profesional dan amanah karena telah mendapatkan upah dari pekerja. Penelitian di sini, penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Bedanya penelitian terdahulu yaitu lebih ke desain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori, praktis, kebijakan. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan di sini itu lebih kepada studi kasus, yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara terperinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, atau gejala-gejala tertentu. Dalam penelitian ini mengacu pada 3 aspek, yaitu upah Tanah Bengkok, kinerja perangkat desa di Kecamatan Banyakan, dan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah. Novelty penelitian, pembaharuan. Dengan digunakannya penelitian berupa studi kasus, maka hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian Ajis Bau dan Dimade Dwi Gunawati yang menjelaskan bahwa kontestasi tidak dominan dalam mempengaruhi kinerja pegawai di Kementerian Agama Kabupaten Heron. Dan penelitian ini pun bertolak belakang dengan hasil penelitian Herunisa Batubara yang menyatakan bahwa secara simultan gaji atau upah dan tunjangan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Selain itu juga bertolak belakang dengan Nancy Laurentius yang menyatakan dalam penelitiannya bahwa gaji mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap kinerja karyawan di Rumah Sakit Jiwa Garasia Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis penelitian dan variabel. Jenis penelitian di sini menggunakan penelitian kuantitatif yaitu berupa kuesioner kepada masyarakat, dan kualitatif juga pendekatan secara studi kasus pada masyarakat dan aparat desa. Lalu variabel di sini menggunakan variabel independen yaitu variabel bebas, yaitu upah Tanah Bengkok variabel X, dan variabel dependen, variabel terikat adalah kinerja perangkat desa atau variabel Y. Sekian dan terima kasih. Sudah. Udah selesai? Udah.
Loh, tadi itunya apa? Perspektif syariahnya? Ya, Tadi kayaknya belum dikaji perspektif syariahnya. perspektif syariah. Iya. Nggak ada emang. Nggak ada. Cuma yang di sini. Cuma di situ dijelaskan apa ya, prinsip keadilan yang sesuai dengan prinsip keadilan syariah itu memberikan upah sesuai dengan kadar pekerjanya, kayak gitu. Ini penelitian apa? Kuantitatif? Ya, kualitatif. Hah? Dan Kualitatif? kuesioner juga. Ya, Ini dua, Pak. kuantitatif apa kualitatif? Kuantitatif dan kualitatif. Hasilnya apa hasilnya? Tadi. Hasilnya bahwa penelitian ini apa ya, berbalik arah dengan penelitian sebelumnya, bahwa obat tanam bengong itu tidak membuat seorang itu bekerja secara efektif gitu, Pak. Berarti nggak ngaruh gitu? Ya, seperti itu. Oke. Untuk Mbak Nurhaya, tadi apa namanya? Nurhaya. Presentation Nurhaya. Ya. Oke, dari presentasi Mbak Nurhaya tadi sudah ibaratnya ada perbaikan gitu ya, perbaikan dari cara menganalisis sebelum-sebelumnya ya kan. Ibaratnya sudah mulai bagus lah, sudah mulai paham lah kalian untuk mencerna atau memahami tentang fenomena penelitian. Ya kan, di sini sudah apa namanya, apa ya, sudah mewakili dari jurnal tersebut untuk fenomena penelitiannya, ya kan. Sudah ibaratnya kalau dijelaskan dengan fenomena penelitian itu kita paham lah dari apa namanya penjelasan dari Mbak Nurhaya tadi. Terus untuk gap penelitiannya, nah gap penelitian ini apa namanya masih agak rancu tadi untuk menjelaskannya untuk gap penelitian. Jadi harusnya lebih simpel aja kayak di fenomena penelitian gitu kan. Gap penelitian ini misalnya perbedaan dari penelitian terdahulu sama sekarang itu letaknya di A, B, C, D, E, F, G, ya kan seperti itu. Itu aja udah apa namanya kalau misalnya penelitian terdahulu itu lebih ke apa tadi itu? Lebih ke teori ya, Pak? Penelitian terdahulu lebih kemana? Lebih kepada teori. Kalau Lebih itu ke lebih ke teori yang studi kasus. Kalau yang ini studi kasus. Ya, Pak. Nah, jadi maksudnya namanya penelitian kualitatif ya itu nggak usah dihitungkan lagi gitu loh. Ini kan masih ada nih penelitian kualitatif yaitu didesain untuk memberikan sumbangan terhadap teori praktis. Nggak usah seperti itu. Cuma kalian untuk menjelaskan penelitian ini penelitian kualitatif atau kuantitatif gitu kan. Nah, dengan gap penelitian, nah, langsung dijelaskan gap penelitiannya ini. Cuma untuk memberi informasikan bahwa ini penelitian kuantitatif, kualitatif nggak usah ditulis juga nggak apa-apa kan gitu. Jadi langsung biar kita fokus, oh kita nemunya di sini nih kan gitu. Ternyata yang dulu itu penelitiannya kualitatif, sekarang kuantitatif dipadukan dengan kualitatif gitu kan. Sebenarnya yang bikin penelitian ini yang bikin daya tariknya itu punya daya tarik itu lebih ke perspektif syariahnya gitu kan. Tapi ternyata kesimpulannya bukan ke perspektif syariahnya, bukan dari kesyariahannya,
lebih kepada tadi kuantitatifnya. Jadi dia lebih ke pengaruh-pengaruhnya gitu. Nah, mungkin ada baiknya kalau kalian pengen mengkaji lagi, lebih dalam lagi dalam perspektif syariah gitu kan. Apakah sudah sesuai atau belum kan gitu. Apalagi sekarang kan di perangkat desa itu kan sudah ada gaji kalau nggak salah. UMR kan seperti itu. Itu bisa aja apa kira-kira masih relevan nggak dengan upah tanah bengkok tersebut sama gaji sama perangkat desa itu, maksudnya kalau dalam makosid syariah itu sudah ibaratnya sudah layak apa belum kan gitu. Itu masukan dari saya untuk Mbak Nurhaya. Silahkan kalau misalnya Pak saya tertarik ini untuk mengkaji ini nggak apa-apa, silahkan perdalam lagi. Ya kalian belajarlah untuk misalnya semester ini bisa menyumbang satu artikel gitu kan, satu artikel dengan dikemas lagi, dikembangkan lagi gitu kan. Kalian nanti mengkaji kalau misalnya minat atau punya rasa suka dengan materi ini, kalian nanti bisa coba cari artikel yang kurang lebih sama menyerupai dengan artikel ini. Itu nanti kalian bisa perdalam dan nanti saya bisa bantu untuk untuk membuat artikel tersebut gitu kan. Nanti bisa nanti saya bisa bantu publikasi juga kan gitu. Itu ya Mbak Nurhaya untuk novelty-nya, cuma saya kurang greget aja novelty dari penelitiannya itu. Kirain tadi itu lebih ke perspektif syariahnya, tapi ternyata dia kuantitatifnya itu kan. Itu yang tadi bingung saya. Dari judulnya seperti itu, tapi kok keluarannya beda gitu kan dengan judulnya. Oke, terima kasih Mbak Nurhaya. Silakan diperbaiki, ya kan, diperbaiki lagi nanti kalau misalnya itu dibikinlah artikelnya, biar nanti kamu sambil belajar untuk syukur-syukur nanti kamu sebelum skripsi itu udah punya artikel satu kan gitu. Ya saya pengennya sih dari setelah kelas ini, misalnya setelah kalian presentasi, nanti kalian habis dapat mata kuliah metode penelitian ini, kalian bisa bisa bikin artikel gitu kan. Dan saya berharap kalian nanti ketagihan untuk bikin artikel gitu. Meskipun kalian kerja di pabrik, tugas kalian yang lain itu anggap aja tugas sampingannya itu dikerja di pabrik, tugas utama kalian bikin artikel kan gitu. Soalnya dengan artikel nanti insya Allah kalian bisa jalan-jalan keliling dunia, apalagi bisa dipublish, habis itu masuk koran dan sebagainya, itu kan udah bagus sekali ya. Apalagi nanti ada ada kompetisi, ibaratnya itu calling paper biasanya namanya itu. Jadi dia hadiahnya kan bisa gede. Yang terbaru aja yang hadiahnya kan sampai 30 juta gitu kan. Kalian dengan menulis satu artikel itu bisa mungkin gaji kalian setahun kan gitu. Kan lumayan itu. Dengan artikel aja yang satu yang bisa dikerjakan sebulan 2 bulan tapi bisa mendapatkan gaji setahun kan gitu. Oke, terima kasih Mbak Nurhaya. Silahkan selanjutnya. Selanjutnya siapa? Saya Pak Umul. Ya, Umul, silakan Umul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa asbihi asma'in. Yang saya hormati Bapak Hamdan Ainul Yakin yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan, serta teman-teman yang saya sayangi.
Saya di sini akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah untuk Menjaga Portofolio Keuangan Syariah atau BSI Kantor Cabang Jombang, yaitu oleh penulis Ivy Aimunafiah dan Betty Winia. Fenomena secara objek yaitu teori dan realita. Secara teorinya, apabila bisnis yang dibiayai melalui penyaluran dana berhasil, maka otomatis akan memberikan keuntungan bagi pihak bank syariah maupun nasabah. Ataupun sebaliknya, jika pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat tidak berhasil atau gagal, maka bank syariah akan mengalami kerugian bahkan kebangkrutan. Adapun secara realitanya yaitu pada kenyataannya pengelolaan pembiayaan bank syariah tidak berjalan dengan baik, maka menimbulkan berbagai permasalahan seperti aset yang dimiliki oleh bank tidak bergerak sesuai dengan yang diinginkan oleh bank, dan imbalan atau bagi hasil kepada nasabah sehingga terjadinya penurunan dalam usaha bank, yaitu menurut Anies tahun 2020. Dan pembiayaan juga bertujuan untuk meningkatkan ekonomi umat. Dalam hal ini, masyarakat juga memerlukan dana yang akan dibantu dengan penyaluran dana atau pembiayaan bank syariah. Dan nasabah itu mempunyai probabilitas tinggi dan mempunyai tingkat kemampuan pembayaran merupakan target utama dalam realisasi pembiayaan. Selanjutnya yaitu gap penelitian. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam penyaluran dana kepada pihak lain, selain bank berlandaskan pada prinsip syariah. Sebelumnya juga bank menyalurkan dana melalui pembiayaan, dan bank syariah itu melakukan analisis yang amat mendalam terhadap pembiayaan tersebut. Dan pembiayaan yang bermasalah atau yang disebut non-performance financing merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank kepada nasabah, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau menjalankan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank nasabah. Selanjutnya yaitu tentang novelty atau kebaharuan. Dari peneliti terdahulu yaitu menurut ASIS tahun 2012, yang hasil penelitiannya menunjukkan pembiayaan itu bermasalah dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang selanjutnya yaitu diteliti lagi oleh Fitriana pada tahun 2019, yang hasilnya itu pembiayaan bermasalah atau NPF yang terjadi adanya perbankan syariah itu dikategorikan berdasarkan kualitas pembiayaan. Dan kualitas pembiayaan bermasalah ini pada perbankan disebut dengan collectibility atau NPF. Yang semakin tinggi angka NPF-nya, maka akan semakin tinggi pula tingkat pembiayaan yang bermasalah di bank tersebut. Selanjutnya diteliti lagi oleh Silia pada tahun 2019, yaitu yang menghasilkan faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan nasabah adalah direstrukturisasi, yaitu karena adanya persaingan bisnis yang kuat sehingga bisnis kecil mengalami penurunan pendapatan. Dan selanjutnya yaitu diteliti lagi oleh Kristiwan pada tahun 2020. Pada prinsipnya lembaga pembiayaan sebagai kreditur dapat memberikan pembiayaan harus senantiasa bertemu dengan 5C, yaitu karakter, dan kapitalis atau penilaian terhadap penilaian calon debitur. Yang selanjutnya yaitu modal. Yang keempat yaitu dengan adanya jaminan yang diserahkan pada calon debitur saat menjalankan pembiayaan pada kreditur. Dan yang terakhir yaitu kondisi di mana perekonomian pada usaha yang dijalankan oleh debitur itu sendiri. Yang terakhir yaitu diteliti oleh Vina Anggia tahun 2020. Pembiayaan yang bermasalah itu disebabkan oleh kesalahannya setting, lemahnya monitoring, dan state streaming. Kemudian upaya penanganannya itu dengan melangkah rescheduling dan restrukturisasi terhadap nasabah yang dianggap mempunyai niat untuk membayar. Dari penelitian di atas ditemukan faktor pemicu pembiayaan bermasalah, yaitu adanya setting dan lemahnya monitoring.
dan adanya pelakukan restrukturisasi dilakukan dengan cara rescheduling, monitoring dengan sistem balon payment sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan yang bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Jombang. Yang selanjutnya itu variabelnya, yaitu variabel X-nya Bank Syariah Indonesia BSI, yaitu kantor cabang Jombang, dan variabelnya yaitu strategi restrukturisasi pembiayaan bermasalah dalam menjaga portofolio keuangan. Yang terakhir yaitu saran penelitian. Bagi pembaca diharapkan memberikan sumbangsi berupa kritik dan saran yang membangun, karena penulis menyadari penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Adapun bagi penelitian selanjutnya yaitu menghasilkan riset kami itu berpotensi untuk dikembangkan menjadi penelitian yang sesungguhnya, yang berbasis hipotesa dan hasil-hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu diharapkan benar-benar penulis bisa melakukan riset secara langsung. Terima kasih. Sekian. Udah, Pak. Oke, terima kasih Mbak Umul Kiromah. Kiromah ya? Ya. Oke, silakan itu kan di stop. Saya yang share screen. Oke, Mbak Umul Kiromah. Ya, Mbak Umul Kiromah ini tadi strategi strukturisasi pembiayaan bermasalah untuk menjaga portofolio keuangan Bank Syariah BSI kantor cabang Jombang. Nah, untuk fenomenanya sudah bagus dari Mbak Nurhaya sama Mbak Umul Kiromah sudah menjelaskan tentang, cuma saya ini nih mungkin agak ada yang kurang gitu Mbak, dari yang secara realita ini. Secara realita ini harusnya kan kamu itu secara umum dulu nih. Jadi kamu harus jelaskan pembiayaan bertujuan ini dulu gitu kan. Baru kamu pada kenyataannya gitu. Jangan kebalik, pada kenyataannya dulu, baru pembiayaan tujuan. Jadi ibaratnya sudah dijelaskan detail, tapi nanti balik lagi ke umum lagi gitu kan. Jadi, maksudnya apa gitu kan. Jadi orang itu nanti nganggapnya tadi udah detail, misalnya udah paham duluan, tiba-tiba dijelasin lebih lama lagi kok tambah pusing gitu. Nah, makanya ini mungkin ada salah salah posisi aja Mbak, harusnya ini di atas tapi ini yang di bawah kan gitu. Itu Mbak ya untuk yang realitanya. Nah, untuk gap-nya ini yang kurang ini sebenarnya ini masih masuk ke fenomena ini. Ini masuk fenomena. Sebenarnya gap-nya itu bisa, ini kan juga bisa sebagai gap-nya. Kan pembiayaan merupakan aktif bank syariah, rekan dana. Sebelum menyalurkan dana pembiayaan, bank syariah harus melakukan analisis terhadap pembiayaan tersebut. Pembiayaan merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh dana nasabah, tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesudah perjanjian nasabah. Ini sebenarnya bisa dimasukkan ke itu aja, di mana di fenomena Mbak. Nah, gap-nya itu lebih kepada penelitian yang terdahulu sama yang sekarang itu di mana letak perbedaannya kan gitu. Yang tadi sudah dijelaskan Mbak Nurhaya tadi sudah ibaratnya sudah mewakili lah. Tapi Mbak Nurhaya tadi masih menjelaskan apa itu kualitatif, kuantitatif. Nah itu jadi itu nggak usah ditulis gitu kan.
Nah, gapnya itu lebih ke penelitian terdahulu sama penelitian yang ini yang sekarang itu apa gitu kan. Perbedaannya ada di mana kan gitu. Perbedaannya ada di mana. Terus yang di sini malah dimasukkan ke novelty-nya. Harusnya ini yang dimasukkan ke gap nih, penelitian terdahulu sama sekarang gitu kan. Cuma kamu tidak menampilkan penelitian yang sekarang itu ada di mana penelitian yang sekarang itu. Harusnya itu yang ini yang masuk novelty ini harusnya masuk ke gap. Masuk ke gap penelitian gitu, Mbak. Jadi kebalik lah baratnya. Yang gap ini masuk ke fenomena, yang novelty ini masuk ke gap. Nah, novelty itu nanti akan ibaratnya summary atau konklusi atau inti sari dari gap tadi itu. Seperti itu. Jadi apa namanya sudah mewakili, cuma saya pusing nanti novelty-nya ada di mana. Soalnya kan kamu tadi cuma ngasih secara apa ya? Secara penjelasan aja, nggak kamu tulis gitu. Jadi orang nanti lupa nanti, oh ini apa penjelasannya. Kasih ya, Mbak. Seperti itu ya Mbak Umul Kiromah. Ya Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Umul Kiromah. Oke, selanjutnya yang terakhir Mbak Diana. Fotonya nampang. Ayo cepetan ditutup itu, udah nggak tahan. Enggak, fotonya gede banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Hamdan Ainul Yakin STIMM selaku dosen pengampu. Oh, ME. Ya, ME. Selaku dosen pengampu dan teman-teman yang saya banggakan, semoga kita semua dengan keadaan sehat walafiat. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran pemerintah dalam menyelamatkan usaha mikro, kecil, dan menengah di era pandemi COVID-19 yang ditulis oleh Muhammad Akim Adlan, IAIN, Tulungagung. Fenomena. Pada awal tahun 2020, Indonesia mulai terkena virus COVID-19. Pandemi ini banyak sekali menimbulkan dampak yang negatif. Sebagai salah satu negara yang terkena dampak penyebaran virus COVID-19, pada bulan Maret Indonesia tercatat ada 2 pasien positif COVID-19. Namun, 1 bulan selanjutnya justru meningkat hingga berkali-kali lipat. Dengan adanya situasi pandemi yang belum berakhir sampai saat ini, penyebaran virus telah banyak membawa dampak di sektor kesehatan, perekonomian, bahkan sosial pada masyarakat Indonesia. Selama pandemi ini telah berlangsung, banyak PHK di mana-mana. Daya beli masyarakat menurun karena penghasilan ikut mengalami penurunan. Dan para pedagang di pasar tradisional mengalami penurunan omset penjualannya, dan masih banyak dampak yang lainnya. Dengan adanya virus COVID ini, menjadikan para usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi penurunan drastis. Mulai dari tidak dibolehkannya berkerumunan, harus stay di rumah, sedangkan para UMKM ini hanya bisa berjualan di luar saja. Salah satu sektor yang merasakan dampaknya adalah sektor ekonomi, di mana pelemahan sektor ini disebabkan oleh kepanikan membeli produk, hingga akhirnya banyak masyarakat yang langsung membeli barang secara banyak, sehingga barang menjadi langka
dan harga tidak bisa terkontrol. Hal ini juga terjadinya sebuah penimbunan alat pelindung diri seperti masker dan cairan disinfektan. Sehingga bagi masyarakat ekonomi bawah justru malah membuatnya terpuruk. Selanjutnya, gap. Permasalahan yang dirasakan oleh pelaku UMKM diantaranya mengalami banyak kendala dalam penggunaan teknologi digital. Sebanyak 34% pelaku UMKM masih belum bisa menggunakan internet dan 23,8% mengindikasikan minimnya pengetahuan dalam menjalankan bisnis online. Oleh karena itu, para UMKM yang berjualan di pasar di jalanan susah untuk mendapatkan penghasilan seperti biasanya sebelum adanya penyebaran COVID-19 ini. Permasalahan ekonomi selanjutnya adalah dana moneter internasional, menyatakan bahwa ekonomi dan keuangan global saat ini sedang mengalami krisis akibat pandemi virus corona. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perusahaan yang berhenti sementara, banyaknya karyawan yang bekerja di rumah, bahkan di PHK. Program Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bekerja sama dengan marketplace yang akan membantu memberikan pembinaan kepada UMKM dalam beralih ke digital. Nah, dengan adanya bantuan tersebut, mempermudah masyarakat untuk menjalankan usaha dengan cara berjualan online, termasuk masyarakat yang tidak bisa menggunakan digital. Dengan target tersebut, hal ini perlu tahapan dan dukungan yang panjang dari semua pihak untuk kembali meningkatkan peran UMKM di tengah pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya, novelty. Guna menyelesaikan dan menanggulangi akan terjadinya krisis ekonomi di negara Indonesia, pemerintah Indonesia telah memberikan sebuah perhatian terhadap usaha mikro kecil dan menengah. Karena adanya COVID-19 ini, menjadikan usaha kecil dan menengah berubah menjadi perunan ekonomi. Oleh karena itu, salah satu bentuk bantuan yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo berupa bantuan kepada pelaku UMKM sebesar 2,4 juta sebagai tahap awal. Jumlah UMKM yang akan menerima bantuan ini sebanyak 9,1 juta UMKM. Bantuan yang diberikan tersebut bertujuan untuk membantu para pelaku UMKM yang mengalami penurunan modal, lalu diberikan bantuan tersebut melalui rekeningnya masing-masing. Lalu pemerintah Indonesia memberikan bantuan dan pendampingan bagi para pelaku UMKM serta memberikan sarana kartu prakerja sebagai wujud kepedulian negara dalam meningkatkan kualitas pekerja di Indonesia, di mana bantuan tersebut bertujuan untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, guna mengembangkan kewirausahaan dan diikuti oleh pekerja yang telah di PHK. Terima kasih atas perhatiannya. Udah, Bapak. Ya, udah. Udah. Oke. Udah, jangan keluarin lah ini. Jangan ditampangin muka kamu ini. Oke. Ada yang bisa menilai dari presentasi Diana tadi? Apa yang itu yang kurang? Silakan, nggak apa-apa. Penelitian terdahulu sih Pak sama yang sekarang pembandingannya emang nggak ada, tapi emang yang nggak ada sih tadi filenya sih udah baca. Emang nggak ada gitu, nggak ada. Iya, emang nggak ada. Ada Bapak, makanya nggak Diana masukin. Oh, nggak ada. Berarti tadi gap-nya itu tadi apa namanya masih minimnya yang melek digital ya, UKM yang melek digital gitu gap-nya. Nah, terus pembaharuannya itu lebih kepada pembaharuan penelitian itu menggunakan tentang apa namanya Cara mengatasinya. kalau yang kamu tadi yang novelty-nya itu harusnya itu jawaban dari penelitian, bukan novelty itu. Itu kan perannya pemerintah. Jadi apa namanya
output dari penelitian ini itu kan pengen mengetahui peran pemerintah. Nah, itu novelty-nya tadi itu apa namanya, yang kamu tulis itu peran pemerintah. Nah, itu bukan novelty itu, Mbak, tapi output dari penelitian. Novelty itu lebih kepada tadi ketika gap-nya kita ketahui, berarti kita menjelaskan pembaruan dari gap-nya tersebut gitu loh, dari penelitian ini gitu. Gitu Mbak Diana. Untuk yang fenomena, untuk yang gap oke lah. Tapi untuk yang novelty-nya ini yang salah kamar Mbak, gitu kan. Salah kamar, harusnya kamu cuma menjelaskan novelty dari penelitian ini adalah apa namanya, lebih 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 memfokuskan, penelitian ini lebih memfokuskan bahwa UKM ini kurangnya kepedulian terhadap digital. Yang bisa membedakan penelitian itu yaitu tadi yang apa namanya, pembahasan tentang melek digital tadi gitu. Jadi novelty itu kesimpulan dari gap-nya lah, summary dari gap-nya gitu. Jadi gap-nya apa? Tadi gap-nya ternyata minimnya masyarakat, minimnya UKM yang peduli terhadap apa namanya, terhadap digital. Makanya novelty penelitian ini adalah mengkaji UKM yang terkena COVID, gitu kan. Apa alasannya? Nah, alasannya adalah kurang meleknya digital, seperti itu. Jadi pembaharuan. Jadi pembaharuan itu novelty-nya itu lebih intisari atau summary dari gap penelitian, gitu ya, Mbak Diana. Tapi tadi apa namanya, sudah mungkin Mbak Nurhaya tadi udah jeli, oh ini nggak ada gap penelitian nih di penelitian terdahulu sama sekarang, tapi katanya nggak ada penelitian terdahulu, berarti ini kan penelitian terbaru gitu kan. Nah, penelitian terbaru berarti ya udah, itu udah baru gitu kan. Berarti gap penelitiannya ya dari fenomena tadi, dari fenomena udah ketahuan loh bahwa gapnya itu adalah minimnya minimnya UKM yang melek digital. Nah, itu pun menjadi gap. Dan itu udah menjadi pembaruan gitu kan. Seperti itu. Gitu, Mbak Diana. Iya, Berarti yang Bapak. novelty-nya salah kamar, Mbak ya. Itu lebih ke output dari penelitiannya itu. Iya, Pak. Jadi sekarang sudah ada gambaran kan tentang fenomena, penelitian, sama novelty gitu kan. Nah, kalian kalau nanti baca artikel seperti itu, langsung dipikir, oh ini fenomenanya ini, gap-nya penelitian ini, habis itu pembaharunya ini. Jadi udah bisa menangkap gitu. Jadi kalian sebelum baca sampai akhir, itu nanti kalian udah menangkap oh bahwa tujuan dari penelitian ini tuh ini, gitu kan. Jadi kalian nggak usah baca daftar pustaka, ya baca sedikit, tapi dari pendahuluan kan udah nangkap gitu kan. Jadi nanti kira-kira apa nih yang harus saya teliti untuk kedepannya biar nggak sama gitu, biar ada novelty-nya ada di mana, gitu. Begitu. Oke. Saya boleh nanya. Ya silakan. Misalkan kayak nggak ada penelitian terdahulu, jadi gap-nya itu menjawab dari fenomena, lalu novelty-nya pembaruan itu menjawab dari gap, gitu. Gap. Ya, menjelaskan. Jadi novelty itu lebih ke membahasakan dari gap-nya itu. Menjelaskan dari gap-nya itu, Mbak, untuk yang novelty-nya itu. Gitu. Jadi untuk membahasakan, kadang kan orang untuk membahasakan, menjabarkan itu yang agak susah kan. Itu biasanya. Makanya kalian belajar untuk bisa menjelaskan, membahasakan, nah itu. Karena dengan bahasa orang itu akan paham maksud dan tujuan kamu dari penelitian itu apa. Gitu. Ya, silakan mumpung kalian masih anget-angetnya, silakan dikaji lagi, mencari referensi-referensi yang lebih
yang sesuai gitu kan, yang relevan dengan penelitian kalian. Nah itu tadi, Pak, saya sudah jadi nih artikelnya, bisa itu nggak, bisa di review nggak? Nanti coba saya bantu review. Nanti kalau ini udah siap nih, baru nanti kita publikasi gitu kan. Syukur-syukur sebelum UTS sudah ada. Kan kalau sudah ada kan nanti itu, apalagi udah masuk tadi saya bilang udah masuk Sinta, apalagi nanti kalau misalnya itu udah baru ya kan, kalian bisa translate ke bahasa Inggris, itu kita bisa kirim ke jurnal internasional, nama kalian udah mendunia nanti gitu. Jadi apa ya, cobalah dari kalian tuh harus ada lah gitu kan, entah itu siapa, dari Farida, dari Nurhaya, dari Anjar, dari Diana, dari Umul, atau dari Saiful, dari Fuad, dan lain sebagainya lah. Harus ada lah, saya pingin gitu kan, biar biar eksarit di Pelita Bangsa itu semakin hidup gitu. Hati-hati kalian, di sini ada senior kalian gitu kan. Jadi duluan itu nanti siapa itu materinya yang diambil, tema yang diambil senior kalian, ada yang ikut nih. Ini ada Mbak Ai gitu kan. Nanti dia tiba-tiba kalian mengkaji ini, tiba-tiba duluan Mbak Ai, ya kalian harus ngalah. Itu kan kalau artikel tuh siapa coba dia dapat. Tuh. Ketika dia misalnya nih dari angkatan ini Mbak Ai ini lagi tulis artikel sama saya, nanti sama Nur Haya itu nulis, sama-sama nulis gitu kan. Tapi nanti yang kasih duluan ternyata Nur Haya, nah itu dihitung plagiat punya Nur Haya gitu. Kan siapa cepat dapat gitu. Makanya ada kelas senior kalian kita ngikut ke sini karena kan mau lagi skripsi gitu kan. Jangan mau kalah kalian, jangan mentang-mentang mereka mau skripsi nanti kalian ya nggak apa-apa lah buat kakak-kakak senior, jangan mau kalian. Ini hak kekayaan intelektual kalian, harus kalian lindungin gitu kan. Tadi makanya itu kalau misalnya bisa publikasi nasional, internasional, itu nama kalian muncul di situ gitu. Bisa menjadi acuan gitu kan. Bahkan seluruh dunia itu nanti yang menjadi referensi, tulisan kalian jadi referensi itu bisa seluruh dunia kalau misalnya nanti bisa dipublikasi di internasional gitu. Makanya jangan mau kalah sama senior. Sengaja seniornya sering ikut, terus jurnal sama. Jurnal kalian saya kasihkan ke senior kalian juga gitu kan. Makanya siapa cepat dia dapat. Gitu. Kalau kalian lambat ya udah ditikung lah sama senior kalian, dan senior kalian kalau misalnya lambat ditikung lah sama junior. Misalnya berlomba-lomba dalam keilmuan itu bagus, ya kan? Itu bagus. Itu apa ibaratnya ya harus lah itu berlomba-lomba dalam kebaikan, itu kan salah satu baik gitu. Oke, kayak saya kayak kemarin, nanti Fat Hussein ya jangan, ya khususnya cowok-cowok jangan suka ala kadarnya lah presentasinya itu kan. Yang benar-benar serius itu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Kalau masalah metode nanti gampang, metode itu. Metode itu gampang. Yang penting kalian temanya udah dapet, terus habis itu nanti bikin pendahuluannya tadi udah dapet gitu kan. Yang penting itu pendahuluan, yang penting itu. Soalnya itu akan membahasakan, akan menjelaskan keseluruhan satu artikel tersebut. Seperti itu. Saya harap nanti kayak yang seniornya nih, perwakilannya Mbak E paham tadi masalah fenomena, habis itu gap penelitian sama novelty. Ya, ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan yang lain untuk siapa tadi itu? Al-Farabi, mana Mas Al-Farabi? Oh, Mas Al-Farabi ada. Iya, Pak. Ini salah satu senior kalian juga ini kan, Mas Al-Farabi itu kan. Kemarin dia sempat menghilang tanpa jejak gitu. Akhirnya sekarang
lanjutkan kembali. Nanti Mas Alfarobi silakan apa namanya itu ya artikelnya ya dikaji. Ada share artikelnya? Sudah dapat belum Alfarobi? Wah, nggak kedengaran suaranya. Ya, tadi setting. Ya, nanti silakan komunikasikan sama teman-teman yang Saiful atau Fuad atau Arya atau Kevin ini ya untuk judulnya Mas Alfarobi biar kamu dapat gitu. Jadi seperti ini tugasnya, tugas akhir ini itu nanti bikin artikel. Nah, artikel itu akan mengganti UTS UAS kalian. Jadi nanti nggak ada UTS UAS. Artikel tersebut lah. Artikel itu paling banyak 20 lembar ya, 20 halaman. Paling banyak 20 halaman. Paling banyak 20 halaman. Kalian 10 halaman sudah cukup ya nggak apa-apa. 15 halaman cukup udah nggak apa-apa. Seperti itu. Makanya mumpung kalian masih anget-anget mengkaji artikel, silakan. Yang bersyukur yang sudah presentasi, berarti tinggal ngembangin gitu kan. Tinggal ngembangin nanti. Tinggal ngembangin apa namanya ya yang mungkin kalau misalnya cocok dengan itu ya silahkan kembangkan. Ingat ya, bikin artikel. Dan artikelnya itu harus dipublikasi. Kalau nggak dipublikasi, nggak dapat nilai. Minimal publikasi online. Ya kan? Syukur-syukur kalau dapat Sinta 5, Sinta 4. Bentar ya. Oke, bisa dipahami? Silakan bikin artikel di publikasi online. Semua kampus itu punya jurnal online. Gitu. Jadi harus dicek benar-benar. Syukur-syukur. Kalau misalnya Pak, saya masuk Sinta, langsung saya merem ngasih A langsung. Ngasih A itu. Kalau nanti nggak publish ya nggak dapat nilai. Akan aja kalian buktikan. Ntar Pak, saya nggak ikut UTS UAS, emang nggak ada UTS UAS, gitu kan harus publikasi. Kalau kalian nanti ngadap ke saya, Pak, saya nggak ikut UAS, nggak perlu. Kenapa nilai saya kok D, gitu kan? Ya nggak tahu. Tugasnya kan publikasi, ya udah selesai. Gitu kan. Kalau belum publikasi ya jangan protes gitu. Itu bisa dipahami kan? Makanya dari sekarang kalian mulai apa namanya mengecek apa namanya yang tadi yang fenomenanya, gap-nya dipahami, habis itu sama novelty-nya juga dipahami. Dari sekarang nggak apa-apa kalian itu. Nanti kalau misalnya ada yang kuantitatif, nanti nggak apa-apa konsultasi Pak, saya kuantitatif nih, nanti apa perhitungannya seperti apa baru gitu. Tapi dari yang tadi itu, dari kemarin kayaknya lebih banyak ke kualitatif gitu kan. Ke kualitatif itu kan nggak butuh hitung-hitungan gitu. Jadi menganalisisnya. Jadi kalian tinggal baca tuh. Tinggal baca jurnal kalian itu sekali, 2 kali, 3 kali. Oh, bab 1 seperti apa sih? Bab 2 seperti apa? Bab 3 seperti apa? Bab 4 seperti apa? Bab 5 seperti apa? Jadi biar tahu komponen-komponennya seperti apa. Gitu. Bisa dipahami semuanya? Pak mau bertanya. Ya, silahkan. Kalau misalkan menggunakan metode kualitatif, berarti kita harus penelitian ke lapangan dong? Ya, enggak juga. Ya, kalau ke lapangan nanti gampang.
bisa diatur gitu kan. Nanti kalian bisa ngomong ke saya, Pak, ini judul saya ini, temanya ini, outputnya pengen seperti ini nih. Gimana nih, apa namanya, korespondensinya seperti apa korespondennya. Nanti bisa. Yang penting kalian bikin bab 1 dulu, gitu kan, bab 2, nanti seperti apa. Nanti saya arahkan. Jangan khawatir, saya nggak lari dari tanggung jawab. Pasti saya arahkan sampai kalian publikasi. Kecuali kalau yang datang-datang terakhir, nah itu kalian nanti kerja sendiri. Kalau datang terakhir-terakhir mau UAS gitu kan, nggak mau saya. Mending, apalagi kalau udah mau wisuda gitu kan, Pak nilai saya kayak dia gimana nih, nggak mau, nggak peduli saya. Pokoknya tugasnya publikasi aja udah. Gitu. Di situ ada nama kalian dan situ kok publikasi bisa ditipu-tipu. Bapak mau itu, Pak? Mau apa? Apa tuh? Mau duluan apa? Nanti gantian. Iya. Hah? Iya udah. Apa dulu aja nggak apa. Padahal di dua-duanya dimatiin. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Belum saya mood ya tadi ya, maaf. Mau dibekam nih, biar seger gitu kan. Biar pikirannya itu cerah. Buat bikin jurnal itu juga enak gitu. Kalau kalian kan yang penting jurnal online. Kalau kayak saya yang S3 itu minimal itu Sinta 2. Sinta 2 itu kelasnya udah kayak jurnal internasional. Sinta 2. Jadi harus artikelnya harus bahasa Inggris gitu kan. Gitu. Makanya sama-sama kalian bikin jurnal tapi cukup jurnal online yang bisa dipublikasi gitu kan. Zul. Iya nggak apa-apa. Nah, oke, seperti itu ya. Jadi mau nanti silakan konsultasi ke saya kapan aja nggak apa-apa. Kalau saya masih hidup ya masih hidup, belum tidur, kalau saya balas. Tapi kalau misalnya saya udah nggak ada, udah tidur, ya berarti besoknya saya balas. Seperti itu. Insya Allah saya balas kok. Kapan sih kalian WA saya nggak gitu? Pasti saya balas. Ya meskipun kalau telat-telat dikit juga nggak apa-apa lah, yang penting saya balas. Kalau telat dikit berarti ada kesibukan gitu kan, ada kesibukan yang harus diselesaikan dulu gitu kan. Soalnya dari senior kalian ada yang ngirim ke saya jurnal saya belum saya baca-baca karena lagi kejar deadline juga saya. Seperti itu. Dari jumlah berapa kalian? 30, 40. Berapa jumlahnya? 43 atau 40? Berapa sih? Putri. Berapa? Angkatan kalian semuanya berapa? Kalau ditambahin sama Mas Alfarobi semuanya ada 46, Bapak. Nah, 46 itu harus terpublikasi ya. Bukan diserahkan ke saya, publikasi online. Nah, misalnya kayak jurnal ekonomi syariah Pelita Bangsa, nah itu kan online tuh. Itu belum terakreditasi kalau itu. Jadi belum punya Sinta belum. Kalau kayak gitu masih gampang. Itu semua kampus masih pasti punya. Tapi kalau yang udah Sinta itu yang agak susah dikit lah. Makanya harus penelitian kalian tuh harus benar-benar menarik. Kalau menarik pasti bisa masuk Sinta. Gitu. Pak, saya punya judul bagus, Pak. Apa judul kamu? Ntar saya WA, Pak. Ini lagi berisik. Kebetulan laptop saya lagi lagi servis, mau dikirim secepatnya ini, lagi mau tukeran laptop. Oke, jadi siap. termotivasi nih lewat Bapak. Iya. Syukur-syukur nanti bisa Sinta. Nanti kalian bisa. Amin. Saya ya nanti kalau misal nanti masuk Sinta, saya domplengkan nama dosen.
kalau saya domplengkan nama dosen, nanti saya bisa ngambil haknya dosen. Maksudnya pencairan dosen nanti buat kalian. Kok nggak 50 lah. Buat beli cendol kan lumayan. Gitu. Kalau masalah urusan jurnal di Pelita Bangsa di FAI saya yang megang. Makanya jangan khawatir kalau masalah pencairan nanti. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti dari kalian ada yang masuk Sinta, misalnya nih nanti bagus nih, kalian nanti konsultasi dulu, Pak, ini judul saya bagus enggak? Cocok masuk Sinta, cocok, masukin Sinta. Saya domplengkan nama dosen gitu kan. Misalnya dosen siapa ini, biar apa? Biar bisa mencairkan. Lumayan kan mencairkannya itu, kalian dapatlah sejuta kita dapat lah. Nanti bagi-bagilah sama saya juga kan. Buat makan buat soto ayam, sop ayam Pak Min depan itu rame-rame sekelas juga cukup kok. Berapa sih? 20.000 ya? 20.000 kali 40 berapa? 800.000. Masih ada sisa. Semuanya sekelas ke sop ayam Pak Min gitu kan. Nah, saling mendukung aja, saling mendukung, ya kan, saling mendukung. Jangan ada yang saling menjatuhkan. Semuanya saling mendukung. Kalau misalnya itu bisa masuk Sinta 2, kalau misalnya nanti wah ini bagus nih masuk Sinta 2 atau nanti masuk ke internasional tuh Scopus, wah langsung kalian saya usahakan nanti itu kalian nggak usah pakai skripsi lagi. Saya usahakan nanti saya negosiasikan sama Pak Sarwo sama Pak Rektor biar mahasiswa si A karena dia udah masuk Scopus dia nggak usah skripsi lagi, langsung wisuda. Seperti itu. Ya, saya mengusahakan situ. Kalau dari kalian mampu. Kalau Pak nanti saya Amin. bahasa Inggrisnya kurang nih, gampang itu untuk bahasa Inggris. Nanti sama istri saya bisa untuk mentranslatekan bahasa Inggris. Gak usah bayar, gratis. Paling bayar itu aja susu anak saya atau pampers anak saya. Itu kan win-win solution itu. Itu kan win-win solution kan. Kalian nggak bisa bahasa Inggris, butuh translator kan, penerjemah ke bahasa Inggris gitu kan. Tuh. Daripada bayar sejuta loh penerjemah bahasa Inggris untuk masuk ke Sinta 2 sama Scopus. Kalau sama istri saya beliin pampers anak saya ya cukup. Itu aja. Dan sampai sejuta kok pampers. Paling 200. Ya, itu apa namanya selingan aja biar kalian termotivasi juga Kak. Kalau masalah pampers itu aja gampang itu. Yang penting bisa cair udah. Bisa kita tindak lanjuti. Kalau belum cair ya nggak usah ditindaklanjutin kan gitu. Ada pertanyaan? Bapak izin bertanya, Pak. Loh, siapa yang nanya? Bu Dori? Apa Zahro? Zahra, Pak. Oh, Zahro. Ya, Zahro. Silakan. Iya. Ini Pak, kalau mau konsultasi artikel ya ke Bapak, itu tuh kita udah nulis artikel sampai selesai atau boleh konsultasinya mulai dari judul dulu? Putus-putus, Mak. Putus-putus. Oh, iya, maaf Pak. Diulang ya, Pak. Ya. Nih, kalau misalnya gini Pak, kalau mau konsultasi artikel ke Bapak, itu kita udah nulis artikelnya sampai selesai atau boleh konsultasinya itu mulai dari judul dulu, Pak? Boleh dari judul. Dari awal boleh. Nggak harus sampai selesai. Saya yakin kalian juga pusing kalau sampai selesai. Gimana Pak nyelesainnya kan gitu. Udah dari awal, bertahap gitu kan. Jangan langsung ujuk-ujuk Pak, sudah Pak, satu artikel, jangan. Saya yakin kalian juga belum mampu ke situ gitu loh. Pusing nanti kalian. Bab 3-nya seperti apa, bab 4-nya seperti apa, bab 5-nya seperti apa kan. Itu ada masing-masing. Itu Mbak ya.
Terima kasih, Pak. Ya. Kalau kamu tanyain deh. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan malam ini. Saya kalau melihat lebih seru lagi nih, apa namanya, pemaparan tentang apa artikelnya itu. Jadi ada setiap pertemuan tuh ada apa ya, ada peningkatan gitu untuk cara memahami. Ternyata kalian bisa juga gitu kan. Kan juga nggak, ibaratnya di luar dugaan kalian kan. Mungkin selama ini ternyata bisa juga saya mengkaji artikel ya kan gitu. Kalau nggak seperti itu kalian kapan lagi bisanya gitu. Saya pengen tuh nama Saiful Anwar, wah, Scopus. Scopus. Scopus itu ada Q1, Q2, Q3. Scopus Q1, Q2, Q3. Nah, itu kalau misalnya, nah kalau di internasional masuk Emerald, namanya itu jurnal Emerald namanya. Jurnal Emerald itu bisa masuk situ itu butuh 2 tahun sampai 3 tahun baru bisa lolos. Jadi kita misalnya publish tahun ini itu 3 tahun bahkan sampai 5 tahun nanti baru bisa dipublish kalau diterima. Kalau kalian sudah masuk Emerald, itu kalian itu bisa menjadi tabungan kalian kalau kalian nanti menjadi dosen, habis itu menjadi guru besar. Wah, guru besar itu tingkatan dosen paling tinggi di kampus. Kayak rektor kalian itu yang Pak Hamzi itu belum guru besar. Tuh. Kayak Pak Mardian itu belum guru besar. Guru besar itu susah untuk mendapatkan guru besar itu. Itu Pak Sarwo pun belum, Pak Sarwo kan gitu. Makanya tiba-tiba saya full dapat Q1, Q2 kan Scopus kan, wah. Kamu tinggal lanjutin S2, S3 nanti jadi guru besar kamu full di Pelita Bangsa. Udah pada nawarin full nanti full. Udah masuk sini aja, jadi dosen di sini aja, dosen di sini aja. Wah, enak full. Kamu ngajar sejam itu bisa 500.000 full. Tinggal kaliin berapa kali kamu, berapa jam kamu ngajarnya kan gitu. Jam 500.000, tinggal ngomongnya. Silahkan kalian ngerjain, nanti kalian presentasi selama sejam, padahal kalian yang presentasi, terus dosennya cuma mengreview aja, bayarannya 500.000, 600.000 sejam, gitu. Itu kan sesuatu yang ibaratnya kalian nongkrong, lihat mahasiswa presentasi, udah digaji kan. Gitu. Itu enaknya jadi dosen seperti itu. Jadi kalian presentasi, tapi dosennya yang digaji, kalian yang bayar kan gitu. Ya itu kalau Mantap. kalau kalian mau jadi dosen seperti itu. Jadi makanya dari sekarang kalian pupuk gitu. Dan nanti banyak kampus-kampus yang lain. Apalagi nanti ada yang pulang kampungnya. Wah, kalau udah pulang kampung nanti dengan menunjukkan karya ilmiah yang kalian tulis dan publikasikan, semua berlomba-lomba untuk meng-hire kalian untuk jadi dosen tetap di situ. Itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang minggu depan silahkan dipersiapkan secara matang dan diusahakan semaksimal mungkin dalam presentasinya. Jangan dianggap sekedar melaksanakan kewajiban yang seperti itu. Tapi satu kan tadi harus publikasi. Meskipun kalian presentasi kalian asal-asalan, kalian mentok di publikasi nanti. Kalau kalian nggak benar-benar mempelajarinya, itu. Kalau kalian mempelajarinya dari sekarang, fenomena seperti apa, gap-nya seperti apa, novelty-nya seperti apa, saya yakin kalian dengan mudah bisa publikasi. Seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan yang mau konsultasi dari sekarang, silahkan. Dari detik ini, menit ini, setelah kelas ini ditutup, langsung konsultasi. Boleh, silahkan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf.
Yang belum hadir silakan diinformasikan bahwa kelas kita nggak ada UTS, nggak ada UAS, di kelas kita publikasi online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Makasih Bapak. Ya. Bapak.